Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Dan untuk teman-teman yang belum follow akun Snack Video saya, silakan teman-teman follow karena akan saya upload terus informasi seputar kesehatan di akun Snack Video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman tahu tentang penyakit asma? Nah, jadi asma ini memang penyakit saluran pernapasan, ya. Bisa mengenai siapa saja, laki-laki maupun perempuan. Nah, banyak orang yang terkena asma memang sejak saat kecil ataupun masih kecil. Nah, kemudian banyak juga yang berpikir tidak akan mungkin terkena asma kalau tidak ada riwayat asma dari kecil. Nah, jadi nggak mungkin nih kena asma kalau sudah dewasa. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Pada video kali ini kita akan membahas penyebab terkena asma ketika sudah dewasa. Teman-teman, ya memang ternyata bisa saja teman-teman di rumah itu terkena asma ketika sudah dewasa, walaupun dulunya waktu masih kecil nggak ada riwayat asma, tidak pernah kena asma, itu bisa saja. Karena seiringnya bertambah waktu itu terjadi perubahan-perubahan pada tubuh kita, ya, baik perubahan di rongga dada dan juga sebagainya. Nah, jadi teman-teman, ya mungkin saat teman-teman terkena asma untuk pertama kalinya, terkena serangan asma, ya orang-orang di sekitar teman-teman, ya baik keluarga teman-teman itu ragu. Ini kenapa nih? Sakit apa kira-kira? Kok napasnya bunyi seperti ini dan sesak seperti ini, ya padahal tidak ada asma. Nah, jadi mungkin orang-orang di sekitar teman-teman itu tidak yakin dan bingung tentang keluhan yang sedang teman-teman alami. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui nih gejala-gejala ya ataupun serangan asma. Nah, yang pertama itu teman-teman mengalami batuk-batuk di malam hari. Nah, kemudian teman-teman sulit untuk bernafas. Nah, kemudian ketika bernapas itu teman-teman bunyi, ya, bunyi mengi. Nah, kemudian teman-teman juga akan terasa sesak. Dan juga teman-teman merasa sakit ya di dada, terutama ketika teman-teman yang menarik nafas. Dan yang terakhir teman-teman itu merasa terengah-engah. Nah, itulah ya poin-poin penting yang harus teman-teman ketahui. Nah, kemudian ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan teman-teman terkena asma ya walaupun teman-teman sudah dewasa. Yang pertama adalah obesitas. Nah, jadi obesitas ini merupakan ya penyebab juga ya orang sering terkena asma karena kebanyakan orang obesitas bisa mengalami asma. Karena orang obesitas itu kan banyak lemaknya ya. Jadi ada hormon yang dihasilkan oleh lemak tadi itu bisa mengakibatkan peradangan pada saluran nafas teman-teman. Nah, jadi orang obesitas memang meningkatkan resiko teman-teman untuk terkena asma. Kemudian belum lagi kalau orang obesitas itu kan biasanya kalau bernapas kan agak pendek-pendek ya, agak sulit. Ya karena memang karena pengaruh berat badan. Dan lagi kalau seandainya orang obesitas itu juga meningkatkan resiko untuk terkena GERD ya. Jadi asam lambung itu bisa naik. Nah, itulah ya orang obesitas bisa meningkatkan resiko untuk terkena asma walaupun teman-teman sudah dewasa. Yang kedua, penyakit saluran nafas atas. Nah, teman-teman, penyakit saluran nafas atas ini juga bisa meningkatkan resiko teman-teman terkena asma sudah dewasa. Nah, itu contohnya rinitis. Nah, jadi ketika teman-teman memiliki rinitis, ya ini bisa meningkatkan resiko teman-teman terkena asma. Dan juga pada orang yang memiliki polip di hidung. Nah, ini juga akan meningkatkan risiko untuk terkena asma saat dewasa. Dok, berarti apakah setiap orang yang punya rinitis ataupun polip hidung ini pasti terkena asma? Tidak ya, jawabannya itu tidak pasti, tapi meningkatkan risiko, ya berpeluang untuk terkena. Yang ketiga, perubahan hormon. Nah, jadi memang teman-teman ya banyak yang terkena asma saat dewasa itu perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, ini diduga ada kaitannya dengan perubahan hormon ya. Baik hormon ketika kehamilan, kemudian hormon juga saat
sebelum dan saat menstruasi. Nah, ini ketika orang yang punya asma, ya sebelum dan saat menstruasi ini bisa saja asmanya bertambah parah. Nah, kemudian orang yang masa perimenopause ataupun menjelang menopause. Nah, ini bisa saja mengalami perubahan hormon juga ya, yang akibatnya bisa meningkatkan risiko untuk terkena asma. Yang keempat, polusi udara. Nah, jadi teman-teman ya, polusi udara kurang bagus di sekitar teman-teman. Nah, ini bisa meningkatkan risiko teman-teman untuk terkena asma saat dewasa. Misalkan polusi udara yang paling sering adalah asap rokok. Nah, kemudian juga asap knalpot ataupun misalkan debu-debu gitu ya. Nah, ketika asap rokok ini baik perokok aktif maupun perokok pasif, orang yang merokok secara langsung ataupun hanya menghirup asap rokok, ini sama-sama meningkatkan risiko. Nah, jadi ya polusi udara juga meningkatkan risiko teman-teman terkena asma saat dewasa. Yang kelima, paparan zat tertentu. Nah, jadi biasanya orang-orang yang bekerja ya, yang sering terpapar zat-zat tertentu, entah itu bahan kimia ataupun bahan-bahan lainnya, yang terus-menerus dan dalam waktu yang lama, apalagi kalau seandainya APD-nya tidak layak ataupun tidak baik, ya ini bisa meningkatkan risiko teman-teman untuk terkena asma saat dewasa. Nah, jadi memang sebaiknya ya untuk menggunakan APD ya ketika teman-teman bekerja. Yang keenam, infeksi saluran pernapasan. Nah, jadi teman-teman ya, saat teman-teman terkena infeksi saluran pernapasan, ini jangan dianggap remeh. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Ya, walaupun teman-teman hanya terkena flu ya, batuk, ini sakit ringan, jangan dibiarkan ya, karena infeksi saluran pernapasan ini juga bisa meningkatkan risiko teman-teman terkena asma saat dewasa. Jadi jangan pernah menganggap remeh ya suatu penyakit yang teman-teman kira itu hanya ringan, itu tidak boleh. Yang ketujuh, obat-obatan. Nah, jadi teman-teman ya, banyak orang yang mengira kalau obat-obatan itu tujuannya untuk meningkatkan ataupun menyembuhkan penyakit. Ya, memang kalau obatnya tepat ya seperti itu. Tapi kalau teman-teman menggunakan obatnya tanpa resep dokter ya, tanpa tahu tujuan yang jelas mengapa minum obat tersebut, nah ini malah nanti kalau teman-teman punya asma bisa memperburuk kondisi asma teman-teman dan juga bisa meningkatkan risiko teman-teman terkena penyakit-penyakit tertentu. Nah, jadi sebaiknya ya dalam menggunakan obat itu harus bijak. Yang kedelapan, stres. Nah, jadi stres ini juga bisa meningkatkan risiko teman-teman terkena asma. Nah, teman-teman ya, karena saat teman-teman sedang stres ya pasti imunitas menurun. Ya, kemudian hormonal juga ikut terganggu, metabolisme ikut terganggu. Ya, teman-teman untuk menjaga kebersihan juga ikut terganggu ya, tidak maksimal. Nah, jadi teman-teman ya, stres ini bisa meningkatkan risiko teman-teman juga terkena asma. Nah, teman-teman ya, gejala asma itu memang bisa diredakan dan juga dikendalikan. Nah, tetapi belum ada pengobatan ataupun perawatan khusus yang bisa menghilangkan penyakit asma sama sekali. Nah, yang terpenting adalah teman-teman mengenali pemicunya apa, penyebab terkenanya apa. Nah, dengan begitu teman-teman bisa menghindari pemicu teman-teman terkena asma. Oke, teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.